Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak semuanya? Kita kembali hari ini memurojaah pelajaran kita, pelajaran SKI ya, untuk membahas soal-soal yang sudah kita isi. Bagi kawan-kawan yang belum mengisi, silahkan diikuti video ini dan tolong diisi di bukunya untuk persiapan kita ya. Baik anak-anak, kita masuk ke nomor 1. Tak kala kaum Quraisy menanyakan tentang hal-hal gaib, tentang hal-hal yang gaib, Allah menjelaskan dalam surah Al-A'raf bahwa Nabi Muhammad itu jawabannya itu ada di halaman ada di halaman 14 ya. Ini surah Al-A'raf. Jawabannya adalah bahwa Nabi Muhammad hanyalah pemberi peringatan dan kabar gembira. Kedua, orang-orang musyrik Quraisy meminta Rasul agar saling menghormati dalam beragama. Namun Allah melarang dengan menurunkan wahyu yang terdapat pada, ini sudah jelas ya, sering kita dengar, yaitu surah Al-Kafirun. Yang ketiga, para pemuka Quraisy melakukan musyawarah di sebuah tempat yang bernama yaitu Darun Nadwah. Jadi orang-orang Quraisy dulu itu ada tempat berkumpul ya, tempat bermusyawarah untuk memusyawarahkan berbagai hal, termasuk bagaimana mereka ingin menghancurkan atau menghalangi dakwah Rasul. Mereka jadi bermusyawarahnya itu di suatu tempat yang bernama Darun Nadwah. Keempat, sahabat Nabi dari hamba sahaya yang disiksa tuannya bernama Umayyah bin Khalaf adalah Bilal bin Rabah ya. Bilal bin Rabah tuannya sebelum beliau merdeka yaitu Umayyah bin Khalaf ya. Bilal disiksa, dipukul, lalu dijemur di terik panas matahari dan ditimpa dengan batu yang besar sampai Bilal merasa kesakitan, namun beliau tetap berada di atas tauhid kepada Allah. Yang kelima, wanita pertama yang gugur dalam mempertahankan keimanan adalah yaitu B. Sumayyah. Sumayyah ini adalah ibunda dari Ammar bin Yasir ya. Beliau adalah istri dari Yasir, yaitu ayah Ammar, yang mana keluarga Yasir ini disiksa oleh tuannya juga karena mereka masuk Islam. Sumayyah duluan terbunuh ya, duluan wafat syahid di jalan Allah, kemudian diikuti oleh suaminya yang tidak tahan lagi karena penyiksaan kaum kafir Quraisy pada masa itu. Dan Ammar bin Yasir, beliau radhiyallahu anhu bebas ya. Beliau bebas karena beliau itu berpura-pura meyakini apa yang diyakini orang Quraisy, namun di dalam hati beliau tetap dalam keimanan kepada Allah. Jadi jawaban nomor 5 adalah B. Sumayyah. Nomor 6, sahabat Nabi yang dikeroyok oleh kaum kafir Quraisy saat mengumumkan keislamannya adalah yaitu Abu Zar Al-Ghifari ya. Abu Zar Al-Ghifari, ketika beliau ke Mekah dan mengetahui bahwa ada ajaran Islam, beliau masuk Islam, bersyahadat, lalu beliau pergi untuk mengumumkannya, lalu beliau pun dikeroyok oleh orang-orang kafir Quraisy yang tidak senang dengan agama Islam. Nomor 7, yang membebaskan Bilal bin Rabah saat disiksa oleh Umayyah adalah yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi ketika Bilal itu disiksa, dijemur di terik matahari, ditimpa oleh batu besar, lewat Abu Bakar ya. Abu Bakar merasa kasihan karena keimanan Bilal yang sangat kokoh pada masa itu. Abu Bakar membayar kepada Umayyah dengan harga yang sangat mahal ya. Jadi Abu Bakar pun menebus Bilal, lalu ketika itu setelah ditebus, Bilal pun dimerdekakan oleh Abu Bakar. Yang ke-8, dua sahabat Nabi yang ditakuti orang Quraisy dan membuat ciut nyalinya adalah yaitu Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah ini pamannya Nabi ya. Jadi ketika dua orang ini sudah masuk Islam, orang kafir Quraisy itu sudah merasa segan dengan orang-orang Islam ya, karena ada dua orang yang kuat di dalam agama Islam, yaitu Umar bin Khattab dan Hamzah. 9, kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim selama 3 tahun. Jadi ketika mereka tidak tahu lagi caranya bagaimana ingin membendung agama Islam, mereka pun memboikot. Bagi siapa saja yang masuk Islam, mereka boikot. Mereka tidak boleh ada perdagangan sesama orang Islam, tidak boleh ada pengiriman makanan, semuanya ditahan. Jadi kaum muslimin benar-benar tersiksa pada masa itu ya. Itu terjadi selama 3 tahun lamanya. Ke-10, yang memperakasai untuk menolak pemboikotan terhadap Bani Hashim adalah
yaitu dia Hisham bin Amru. Jadi ketika Hisham bin Amru melihat ini adalah tindakan yang tidak adil, ya, ini sangat menzalimi orang-orang muslim, padahal orang-orang muslim itu adalah bagian daripada sanak keluarga mereka sendiri. Jadi beliaulah yang menolak untuk memboikot, lalu dibukalah pemboikotan itu dan Allah selamatkan kaum muslimin atas kesabaran mereka mempertahankan agama. Baik anak-anak Ustaz semuanya, ini adalah jawaban dari evaluasi kita pada hari ini. Bagi yang belum mengisi, silahkan diisi ya. Jadi yang sudah diisi diulang-ulang kembali agar semakin mungkin. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.